Jadi macam saya sebagai organizer, saya ukur perkara itu kalau dia peminat mungkin boleh orang lain pun sama. Jadi kekuatan Cali ini sebenarnya dah ada di Malaysia. Sebelum ini kita buat di Aziata, kat situ kita dah nampak dah perbezaan di antara ST12 dan STM. Di situ masa di Aziata kita buat konsert ST12 Union tu, di situ kita dah dapat mengukur kekuatan sebenarnya yang datangnya daripada wakil sendiri. Bagi saya lah, wakil sendiri lah. Jadi saya cuba pergi ke Pulau Pinang, tempat yang zon merah lah, jarang ada organizer yang berani buat di situ. Jadi apabila kita nampak sambutan di Pinang itu agak besar dan berjaya, makanya kat situ kita terus buat tour. Kita buat setelah ukur ya. Ya, plan tu timbul daripada Penang. Dan kita pula buat PC di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, Bandung. Tentang announcement yang kita buat setelah habis di Pinang, kita akan pergi ke Azad, pergi ke Kuantan, kita akan pergi ke Johor Bahru, dan seterusnya Sabah dan Sarawak, Borneo. Di Sabah Sarawak tu kita gunakan title atas nama Menara Fest kat situ, di mana ada beberapa artis Malaysia seperti Aziz Runia yang akan berada di dalam event itu di Sarawak dan di Sabah. Jadi bagi saya, dengan kekuatan yang setiap band dah terukur di Pulau Pinang itu, menunjukkan kita memang berani bawa dia ke jelajah Borneo dan Malaysia. Dan sudah terukur lah, sudah terukur. Jadi di beberapa tempat dan termasuk ya kalau disiapkan sedikit ya, cuman ya terbukti juga bahwa itu minat, alhamdulillah. Awalnya aku pribadi juga, Datuk sebagai organizer Menara, kenapa berani? Gitu. Apakah saya juga nggak yakin sebetulnya, saya pribadi, karena saya lebih paham di Indonesia gitu loh, petaannya lebih paham di Indonesia dibanding di sini. Kan yang lebih paham kan Menara, orang sini. Sebab kamu punya charge tu lagi mahal bayarannya, jadi macam kamu takut sebab nak buat tour tu jadi macam lagi banyak kena kos, kena keluar atau macam mana? Kenapa? Macam tadi kamu kata. Ini kalau saya sih bukan persoalan bayaran ya, tapi persoalannya adalah ketika saya di sini berani gitu, berani seberani itu Menara gitu. Maksudnya saya kan tidak paham pasal di sini. Gitu. Apakah nanti banyak ada yang ada yang peminatnya enggak? Gitu. Kalau nggak ada kan saya juga bukan. Kalau saya sebagai band, ketika saya sudah dibayar ya sudah aman, ya, betul kan? Tapi saya sama Menara, jujur saya benar-benar ikut juga terjun untuk memikirkan bagaimana caranya ini bisa sold out, bagaimana ini caranya bisa baik gitu. Jadi karena saya selalu di Indonesia pun bertanggung jawab atas itu, bukan hanya terima job, dapat duit, selesai, yang penting nyanyi mau berapa penonton, saya nggak gitu. Jadi saya tidak pede juga awalnya, tapi ternyata Menara Musik menunjukkan bahwa wow, luar biasa ternyata. Ada contohnya macam ke Johor, ke Sabah, ke Sarawak. Ya itu kan bulannya berbeda-beda. Oke, jadi maknanya kamu akan di Indonesia juga ada persembahan juga di waktu yang sama. Di Indonesia itu lebih padat. Di Indonesia satu hari satu. Setiap hari. Konser. Makanya semalam saya habis konser. Di mana? Ada hampir 50.000 penonton. Di mana tu? Di Surabaya. Terus pagi-pagi saya baru datang. Selepas di Kuala Lumpur ini besok saya main lagi, konser lagi. Kemudian di Indon. Besok hari Minggu ini saya main lagi di Jakarta. Konser lagi. Bagaimana kamu mendapatkan energi itu menyanyi hari-hari? Di Indonesia itu biasa. Jadi satu hari saya bisa main 2 kali konser. Satu konser berapa lagu kamu nyanyi? 2 jam. Kita Menara Network pernah pergi tengok konsert ini pernah di Jakarta. Jam 1 pagi. Konsert tu jam 1 pagi. Habis jam 3:30. Ini 1 pagi kamu truk polis tunggu dekat luar ni. Di Indonesia kan luas kan, jadi bisa keliling tuh. Saya pernah berbulan, sampai 6 bulan saya tidak pulang ke rumah. Setengah tahun saya tidak pulang. Roadshow. Jadi Sumatera, Kalimantan. Kalau macam kami di Malaysia ni semua hari Minggu saja. Hari-hari biasa tak ada orang kerja. Cari duit. Kalau di sana banyak event. Di Indonesia banyak. Makanya sebetulnya
cari banyak di Indonesia konser. Jadi selain mengisi di Indonesia sedang jalan roadshow, terus ada perjalanan roadshow di Kepulauan Malaysia gitu. So kamu dengan konsep-konsep ni ada tak buat lagu baru? Ada Gadis Malaysia. Yang itulah yang Ya, terbaru. yang terbaru. Besok konsepnya adalah Mini orkestra. Mini orkestra. Okey, mungkin berbeza sebelum ni dengan konsep sebelum ni. Berbeda. Jadi bermaknanya kamu punya praktis itu sempat ke di Indon tu bagaimana? Besoknya musiciannya daripada Malaysia ke daripada Indon yang orkestra? Dari Indo. Maksudnya full orkestra daripada Iya, Indonesia. sudah bisa. Berapa piece? Berapa ramai tu? Berapa ramai? Ada 30 total semua. 30. Saya ingat Total daripada Malaysia semua. orkestra. Tapi kan mini dengan penari. Semua dah sudah sampai. Sudah. Gadis Malaysia tu ceritanya apa?